Lantas bagaimana hukumnya wanita yang hamil tidak berpuasa Ramadan dikarenakan khawatir kepada janin yang dikandungnya? Dan bagaimana hukumnya seorang wanita yang menyusui dia tidak berpuasa Ramadan dikarenakan khawatir kepada bayi yang disusuinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat penyuluh dimanapun berada, ada pertanyaan bagaimana hukumnya wanita yang dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui pada saat bulan Ramadan dia tidak bisa berpuasa Ramadan. Apakah dia boleh mengganti puasanya atau mengqada puasanya di bulan lain atau apakah dia harus membayar fidyah? Pertanyaan tersebut kita mengambil referensi dari kitab Taqriyatus Sadidah pada halaman ke-455. Ma yalzamu fihi qada'u wal fidyah. Ada dua keadaan yang membatalkan puasa yang mewajibkan bagi orangnya untuk melakukan qada atau ganti puasa dan membayar fidyah. Yang pertama, al-iftaru li khawfin ala ghairihi, yaitu ketika seorang wanita yang khawatir pada orang lain dan bukan pada dirinya. Kafitril hamil, seperti seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, yang mana dia li khawfiha ala janiniha, yang mana seorang wanita hamil itu mengkhawatirkan bukan pada dirinya tapi khawatir pada janinnya. Kemudian wal murdi'i li khawfiha ala radi'iha, atau seorang wanita yang sedang dalam keadaan menyusui bayi, yang mana dia mengkhawatirkan bayinya, bukan mengkhawatirkan dirinya. Maka seorang wanita yang dia tidak berpuasa Ramadan, yang mana dia sedang dalam keadaan posisinya sedang hamil, namun dia khawatir pada janinnya, seandai kata dia tetap berpuasa Ramadan, maka janinnya akan mengalami gangguan ataupun dikhawatirkan akan merasa terganggu. Penjelasannya adalah seorang wanita yang dalam keadaan hamil, namun pada saat dia berpuasa Ramadan, dia boleh tidak berpuasa Ramadan karena dia ada merasakan kekhawatiran kepada janinnya. Artinya dia bukan khawatir pada dirinya, tapi dia khawatir pada janinnya. Begitu juga seorang wanita yang dalam keadaan menyusui bayi, dia boleh tidak berpuasa Ramadan karena dia merasa khawatir kepada bayi yang disusuinya. Seandai kata dia berpuasa, maka akan mengganggu pertumbuhan janinnya. Ataupun seandai kata dia berpuasa, itu akan mengganggu pertumbuhan bayi yang sedang disusuinya. Maka hukumnya bagi kedua perempuan tersebut adalah dia wajib qada dan dia wajib membayar fidyah. Karena kekhawatirannya itu kepada diri orang lain. Nah, orang lain yang dimaksud di dalam sini adalah si bayi atau si janin. Maka si ibu yang hamil, si ibu yang menyusui, karena khawatir kepada janin dan kepada bayi yang disusui, maka dia dua kewajibannya, mengganti puasa di bulan lain dan membayar fidyah. Yang kedua, amma iza aftarata khawfa ala anfusihima wa ala tiflihima falaysa alaihima illa qada'u faqat. Dan adapun bagi wanita hamil ataupun wanita yang sedang menyusui anaknya, kekhawatirannya itu bukan hanya pada dirinya saja, akan tetapi kekhawatirannya itu ada pada dirinya, si ibu hamil dan ibu menyusui, sekaligus dia khawatir kepada janin yang dikandungnya dan juga dia khawatir kepada anak yang disusuinya. Artinya ada dua kekhawatiran. Yang pertama kekhawatiran pada dirinya sendiri, yang kedua dia sekaligus dia khawatir kepada anaknya yang dikandung ataupun anaknya yang disusui. Maka keduanya ini bergabung menjadi satu alasan sehingga si perempuan ini tidak perlu membayar fidyah. Karena apa? Karena adanya dua alasan dalam satu sebabnya. Karena dia kekhawatirannya itu terletak kepada dua hal, kepada dirinya dan kepada anak yang dikandung atau anak yang disusui. Maka si perempuan ini tidak harus membayar fidyah, dia cukup mengganti puasa Ramadan di bulan lainnya dalam bentuk qada. Nah, kesimpulannya, seorang perempuan yang hamil dan menyusui
ketika khawatir dia tidak puasa Ramadan disebabkan karena khawatir kepada diri orang lain, bukan khawatir pada dirinya, tapi khawatir kepada anak yang dikandung atau anak yang disusui, maka dia wajib mengqada puasa di bulan lain sekaligus membayar fidyah. Adapun seorang perempuan hamil dan perempuan yang menyusui, ketika dia tidak puasa Ramadan, disebabkan karena dirinya khawatir pada dirinya, sekaligus dia khawatir kepada anak yang disusui dan atau janin yang dikandungnya, maka kewajiban fidyah itu gugur. Maka dia cukup mengqada puasa di bulan lain. Nah, inilah pendapat yang diterangkan di dalam kitab Taqriyatus Sadidah. Namun, sebagai catatan penting bagi kita semua, yang mengatakan, yang menjelaskan kekhawatiran kita kepada bayi yang dikandung ataupun bayi yang disusui itu adalah menurut pendapat ahlinya. Kalau zaman sekarang menurut pendapat dokter. Oleh sebab itu jangan sampai kita membuat pendapat sendiri, kata kita, selera kita dan keinginan kita. Maka kita harus tanyakan kepada ahlinya, dokter yang mengatakan bahwasanya si perempuan hamil ini tidak boleh puasa. Kalau seandainya si perempuan yang hamil ini puasa di bulan Ramadan, maka akan mempengaruhi perkembangan janinnya. Sehingga si perempuan ini tidak puasa Ramadan dan dia mengganti di bulan lain dan dia mengqada di bulan lain dan dia membayar fidyah. Karena apa? Karena dokter, ahli yang mengatakan bahwasanya andai kata si perempuan ini puasa akan terganggu janinnya. Begitu juga dengan ibu menyusui. Jangan sampai pendapat kita, selera kita, melainkan dokterlah yang mengatakan, ahlinya yang mengatakan. Andai kata si perempuan ini yang menyusui ini berpuasa Ramadan, maka akan mengganggu pertumbuhan bayi yang sedang disusui. Maka sama seperti yang pertama tadi, seperti ibu yang hamil karena khawatir pada janinnya. Oleh sebab itu, hukum fikih ini hendaknya kita kembalikan kepada ahlinya. Jangan sampai menurut pendapat kita pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.